Kalau di rakitan PC yang kemarin yang 10 jutaan itu pakai 3060. 3060 bekas ya. Bekas ya itu. Kalau ini baru semua harganya. Gaming oke, editing oke, live streaming pun ya. Pasti oke. Udah pasti oke. Ya. Terus untuk GPU-nya ini pakai Zotac Gaming RTX 4060. Assalamualaikum teman-teman. Karena banyak banget teman-teman yang di sana tuh pengen rakit PC yang kayak kemarin, tapi yang warna itu hitam semua. Dan sekarang ini keinginan kalian banget. Versinya full white. Ya, bersama siapa, Mak? Rama Ruby Ramadan. Oke, Mak, karena banyak banget ya di PC rakitan yang kemarin menang banyak banget gitu ya. Iya. 10 jutaan gitu ya. Fan casingnya tuh bagus, speknya bisa diandalkan lah untuk kegiatan gaming, streaming, dan lain-lain. Dan sekarang karena banyak banget yang pengen putih, kita bikin. Oke, tapi yang bedanya di sini tuh dari casingnya aja, Mak. Iya. Ya, ini casingnya yang ATX berarti Ya, ini. yang Lebih ATX, kecil. Betul. Lebih kecil. Kalau yang T500 yang kemarin, Itu yang ATX-nya. yang C3 T500 itu C3 ATX-nya. T500, Ya. ya. Bedanya apa aja? Nanti kita jelaskan pas pembahasan. Oke, kita mulai aja. Spill dari speknya aja, Mak. Speknya ini prosesornya pakai Ryzen 5 5600, 6 core 12 thread, terus motherboardnya dari ASRock B550M Pro SE. Oh, oke. Special Edition. Bentar, sebetulnya ini punya siapa nih ownernya? Ini punyanya Muhammad Arfansyah Pramasetya. Oh, Orang oke. Blitar, Jawa Timur ya. Oh, Blitar, Jawa Timur, benar Iya, berarti ya. betul. Kemarin mah Tipo gitu ya. Oke, ini Ryzen 5 5600 tuh dirilis tahun 2020 ya. Punya 6 core 12 thread. Kode name-nya tuh apa? Farmer kalau nggak salah. Farmer. Ya masih muda lah ya. Iya. Karena yang kemarin juga sama prosesornya, tapi bedanya di sini katanya GPU-nya beda ya, Mas? Iya, betul. GPU-nya beda. Oke, lanjut RAM sekarang. Ini RAM-nya pakai Adata XPG D50. D50 yang versi white Yang juga. white-nya juga 2 kali 8 GB, 3600 MHz ini. Oh, yang 3600 MHz. betul. Sekarang kalau misalkan di socketnya B550 Ryzen itu bisa kita naikkan si speednya. Jadi bisa berjalan di 3600 MHz berarti ya. Iya. Memori RAM andalan ya udah memang pakai Iya. XPG. Betul. Estetika. Yang white juga kemarin juga ada yang versi D45G ada. 45G ya. Yang ada RGB-nya. Terus yang non RGB-nya D30, D35 ada juga. Itu yang non RGB-nya dari XPG. Sebenarnya banyak banget pilihan ya. Iya. Ini harganya berapa yang XPG nih RAM-nya? 720-an. 720-an udah dapat 16 GB ya. Naik turun sih itu harganya. Iya, kemarin Iya. ada yang jual 700 pas gitu ya, Iya. 699 gitu. Iya. Sekarang 7,5-an. 725-an. 725-an. Ya, cukuplah naik turun 20 sampai 50 ribuan. Iya. Oke, lanjut untuk storage. Nah, ini storage-nya apa, Mak? Storage-nya ini pakai Adata XPG Legend 710 ya? 710 ya, 256 GB. Karena NVMe zaman sekarang banyak banget pilihan ya. Iya. Terus speednya juga ya udah paling standar lah, pakai misalnya Gen 3 supaya Iya. multitasking, terus booting tuh lumayan cepat. Ya udah wajib pakai NVMe untuk sistemnya kan. Betul. Ya ini kebetulan kan asalnya tuh sama saya tuh dikasih opsi yang 512 GB, terus yang speednya 7000. Cuman kata dia mending dikurangin aja karena dia rencananya buat OS aja. Terus si lebih budgetnya diganti ke hard disk. Nah, Jadi ini hard disknya 2 tera. oh, nah seperti itu teman. Jadi bisa plus minus lah Iya. ya. Kalau misalkan pengen yang speednya lebih kenceng, harganya pasti lebih mahal. Betul. Tapi nantinya untuk tambahan storage-nya paling yang 1 tera gitu Iya. atau yang 500 giga gitu Betul. ya. Kalau misalkan yang ini ya udah turunin speednya ya, size-nya juga turunin jadi 256 GB, tapi dapat 2 terabyte untuk hard disk Betul. penyimpanan. Ya gitu plus minus lah ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Gimana keinginannya aja. Iya, betul. Oke, lanjut lagi apa ini, Mak? Cooler. Coolernya Ini warna ini putih. pakai PC cooler GX 24 GX lupa ya. GI ya. GI kalau nggak Oh, salah GI 240 ya. ya, yang white edition. White edition ya. Oke, warna putih juga. Iya. Terus untuk GPU-nya ini pakai Zotac Gaming RTX 4060 yang white juga. white juga. Nah, kebetulan si Zotac ini memang harganya paling ya minimalis Iya, lah ya betul. dibandingkan brand lain. Terus warnanya juga cantik. Iya. Kalau misalkan pengen hitam gitu ya, ada yang full hitam sama silver gitu Iya. ya. Yang putih juga ini backplate-nya juga warnanya Putih. Terus putih ada juga. tulisan Zotac Gaming itu nyala. Itu nyala juga ya, Iya. kita bisa setting juga tuh kan.
semuanya. RTX 4060 baru berarti Baru, ini, Pak, ya? ini baru semua. Oh, iya baru semua ya. Jadi untuk garansinya kalau ada apa-apa kan lebih enak lah gitu ya Iya. kalau misalkan baru semua. Lanjut untuk power supply. Nah, power supply-nya apa nih, Mas? Ini power supply-nya dari Segotep 650 watt 80 plus bronze. Oh, oke, udah lumayan cukup lah ya, 650 watt. Terus yang terakhir casing, karena yang casing ini tuh yang ngebawa Iya, banget estetikanya mirip-mirip, gitu ya. mungkin karena ini casingnya emang request dari yang rakitnya, Yang rakit dari yang punya PC-nya. PC-nya. Iya, katanya pengen pakai casing ini. Casing model seperti Iya. ini ya, cakep banget kan, estetikanya oke. Harganya Iya. berapa, Mak? Ini harganya 390-an. Wih, mana cuma 390. Ya, cuman belum include fan. Ah, itu kita harus hitungkan juga untuk Iya. fan-nya. Ya, ini fan-nya pakai PC Cooler EF gitu, Bang. PC Cooler EF 120. Berarti ini 3-in-1 ya? 3-in-1, betul. Udah IRGB. ya. Udah Jadi IRGB. Harganya bisa berapa? Fan-nya. Harga fan-nya tuh Fan-nya ini 300 ribuan lebih, kalau nggak salah, 325 325 gitu ya, 330. Tapi kalau misalkan kita totalkan dengan casingnya ini 390 tambah Fan 3. fan 320 Ya, mungkin udah 710 lebih ya. 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 Udah dapat casing model seperti ini. Iya, Tapi kalau model misalnya kita baru. bandingkan dengan kemarin yang PC Cooler C3 T500 itu kan ATX ya. Iya, itu ATX. ATX udah include dengan 6 fan. 6 fan IRGB, harganya 930 ribuan. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung pakai 6 fan hampir sama berarti ya. Sama mungkin lebih mahal ya. Karena ini kan MATX juga. Oh iya, ini kalau misalkan kita beli nyicil kayak gini ya Iya. casingnya, terus beli fan-nya 6 gitu ya, jatuhnya jadi lebih mahal Lebih berarti mahal, ya. betul. Ini dari apa sih? Apa ya, DA kalau nggak salah. DA. Ini. Iya. Oh, oke. Kalau misalkan ada yang udah jadi terus nyicil seperti ini, tapi ini warnanya untungnya putih. Tapi itu Iya. juga ada yang putih ya, Mak? Iya, itu Ada juga yang ada yang putih putih juga. sama. Harganya juga beda-beda 20.000 atau Beda 15.000 20.000 ya. Kalau misalkan nyicil seperti ini ya jadi lebih mahal. mahal, Cuman betul. ya kembali ke yang punyanya aja gitu, Iya. selera aja gitu ya. Betul. Yang penting performanya kan di Iya. sini. Ryzen 5600 ini kita duetkan dengan RTX 4060. Kalau di rakitan PC yang kemarin yang 10 jutaan itu pakai 3060. 3060 bekas. ya. Bekas ya itu. Kalau ini baru semua harganya hampir sama berarti ya, Ini 11 hampir jutaan sama, ya. Ini hampir 11 lah, hampir Ini 11 jutaan, yang kemarin juga 10 juta 3 Ini atau juga 10.900-an lah ini. 10 ya, beda-beda tipis lah ya. Jadi ya udahlah, kita langsung saja lihat gimana performa si rakitan PC full white ini. Nanti untuk spek lengkapnya mungkin saya akan simpan di sini aja, Betul, Mak. iya. Biar kalian kalau misalkan yang mau ngikutin gitu ya, rakitan PC seperti ini bisa cek linknya, nanti saya simpan di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung saja gas ke pengujiannya. Let's go. Oke, teman-teman, kita langsung saja gas pengujian pertama. Game apa nih, Mak? Forza Horizon 5 ya. Forza Horizon 5 ya. Iya. Kita Ini lihat resolusinya 1080p. 1080p. Terus presetnya kita lihat Presetnya di extreme. Extreme ya, rata kanan. Rata kanan berarti ya. Nah, kita akan lihat segimana performanya. Nah, untuk si RTX 4060-nya di sini suhunya adem sekali berarti, Mak. Suhunya ini 56 derajat Celcius, usainya dia udah 99%. mantap Watt ya. untuk VGA-nya ini di kisaran hampir 100 watt ya. Itu untuk VGA aja naik 101. Ya naik turun lah gimana turun ya. situasi Ini udah gamenya normal lah. sih segini. Iya. Terus untuk prosesor Ryzen 5 5600-nya dia di 51-52 derajat Celcius. Nah, ini pakai cooling 240. 240. Jadi Iya. cukup adem kalau malahan ya. Kalau 50-an. Terus usage-nya dia di 40 sampai 50% ya, naik turun lah. Watt CPU-nya ini di 50, 55, turun 40-an ya, tergantung situasi juga ya. Dan FPS yang didapatnya ini di 80 sampai 90-an ya tadi. Oke, kita akan lihat hasil dari benchmarknya. Di sini terlihat ya average-nya tuh untuk CPU simulasinya 214 ya. Wah, tinggi banget ya. Iya. GPU-nya 93 fps. Jadi total average-nya 88 fps. Ya, oke lah ya. Untuk sekelas game berat ini ya, Forza Horizon 5 ini. Jadi RTX 4060 di sini memang udah terkuras semuanya dan suhunya juga ternyata adem banget. Banget ya. Oke lah, berarti mantap ya. Untuk game-game yang lain kita akan tes sekarang. Let's go. Nah, sekarang game kedua. Game apa man ini? Ini game Red Redemption 2 ya. Ini kita tes benchmark dengan resolusinya 1080p, teksturnya kita dibikin ultra. Pokoknya rata kanan lah pokoknya Kanan, ya. betul. Kita akan lihat di sini untuk RTX 4060 sama ya, Pak. Ya, Udah ini usage-nya dia 97, Suhunya 99. Suhunya ini agak naik ya, ini 66 derajat. 66 derajat.
Untuk watt Vega-nya juga rada naik, ini udah 110 sampai 115 watt. Kalau tadi di 90, kadang 100 gitu. Iya. Ini rata-rata di 115. Nah, ini untuk CPU-nya ini dia lebih tinggi usage-nya. Dia di 78, 76, naik turun. Tapi untuk suhunya juga naik 5 derajat dari yang sebelumnya. Dari yang tadi game tadi. Tapi Iya. ini ya masih adem-adem aja lah Masih adem-adem game-nya. aja. Masih aman lah ya. Watt CPU juga di 55 dan rata-rata untuk average FPS-nya di 77 FPS-an lah, kira-kira seperti itu ya. Permainan game seperti ini cukup lancar, apalagi kalau misalkan game-game yang nanti udah ada ray tracing-nya, kayak Cyberpunk gitu ya, terus God of War. God of War ya. Ini kan RTX udah ada, udah kenceng lah si Tensor Core-nya, si RT Core-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan game-game next gen yang butuh DLSS kayak gitu ya untuk bisa menaikkan si gamenya pakai RTX 4060 ini sangat bisa sekali lah, intinya seperti itu ya. Terus untuk apa lagi, Mak? Kita akan tes apa lagi setelah game ini? Ini tes editing gitu Oh, ya. kita tes editing aja. Gimana performanya, rendernya seperti apa? Kita langsung saja gas sekarang. Let's go. Oke, sekarang tes editing pakai Premiere Pro apa nih, Mak? Ini Adobe Premiere Pro 2022 ya. 2022 ya, kita lihat si timeline-nya udah ada footage video dari Sekilas IT ini seperti biasa ya. Dari kamera 6400 ya, 120 Hz, resolusinya 1080p. Playback-nya oke lah ya, Aman. nggak ada, aman Nggak banget ada lah ya, lag. kuning-kuning gitu ya. Ya walaupun di sini nggak terlalu banyak efek dan layarnya juga tetap aman lah kalau misalkan mau ngedit-ngedit seperti ini gitu ya. Oke, kita akan coba langsung render aja, Mak, segimana lambatnya PC ini. Ini untuk durasi videonya 22 menit 15 detik ya. Untuk ukuran filenya 1,7 GB. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di layar ya, ini waktu estimasinya sekitar 9 menitan lah ya. Iya, betul. 9 menitan. CPU dan GPU-nya di sini kelihatan mereka kerja banget ya, Mak. Betul. Kerja banget tuh ya. Ini untuk VGA. Kebantu banget ya CPU dan GPU, makanya rendernya lumayan cukup kencang juga. Ya 20 menit gitu, 1,7 GB. Di render cuman 9 menit aja. Oke, mantap lah ya. Gaming oke, editing oke, live streaming pun ya. Pasti oke. Udah pasti oke, karena waktunya ini yang nggak cukup ya, Mak. Betul. Jadinya nggak kita tes, tapi dijamin lah ya. Mantap. Oke, gitu aja, Mak. Berarti si PC ini ya, kemarin tuh kalau misalkan kita bandingkan dengan 5 bulan lalu kalau nggak salah yang Iya, rakit PC 10 bulan juta lalu, itu harga prosesor tuh belum pada turun ya, Mak. Belum pernah turun. Makin sini makin turun Nah. ya dilihat-lihat. Untuk 2024 Juli Agustus ini harga prosesor turun banget harganya, Iya, berarti ya, Mak. apalagi yang kalau yang tray. Apalagi yang Tanpa tray ya, box gitu, tanpa iya. box itu harganya murah-murah banget Iya, ya, luar turun biasa banget. ya. Ya kelebihan kekurangan kalau misalkan dari AMD seperti ini, Ryzen 5 5600 nggak bisa upgrade ke DDR5 karena betul. mentoknya di AM4 ya, iya. pakai memori RAM DDR4. Tapi kalau misalkan pakai 12400F, pengen upgrade misalkan ya ke memori DDR4 mau bawa DDR5 gitu, itu masih tetap bisa karena 12400F support di dua memori, DDR4 dan DDR5. Mantap. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalian bisa cek nanti di deskripsi ya untuk link-link pembelian dari PC ini. Kebetulan ini PC semuanya baru, jadi linknya nanti saya akan simpan di bawah aja. Oke, gitu aja berarti, Mak. Ada tambahan lagi? Ini yang versi white-nya nih, yang pada ngomen versi white ini udah ada. Udah dikabulkan lah. Iya, betul. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha. Dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.